orang yang selalu memuliakan ulama. Ini semuanya ada sama diri almarhum Bapak Haji Ismail. Bapak Haji Ismail hidupnya banyak mengadakan majlis zikir, tujuannya dikirim kepada arwah ibu bapaknya, arwah guru-gurunya, arwah muslimin muslimat yang tidak dikenal atau yang sudah dikenal. Dan ini dilakukan seminggu sekali. Bahkan di mana ada majlis, beliau selalu menganjurkan kepada Ustaz Zainal untuk membacakan hadiah Fatihah, istighfar kepada ahli kubur. Berarti Bapak Haji Ismail sudah mendapat, yaitu orang yang suka mengistighfarkan orang yang meninggal. Yang kedua, beliau banyak membaca sholawat. Saya tahu persis bukan kata orang, beliau cinta kepada orang yang sholawat. Dan beliau selalu Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal Kesempatan malam yang mulia ini sudah sama-sama kita isi dari awal dengan pembacaan tawassul, Suratul Yasin, Maulid dan Sholawat Nabi. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab perkumpulan kita almarhum orang tua kami Abah Haji Ismail mudah-mudahan diberikan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempat di mana kumpulnya dengan orang-orang yang saleh, dengan para asbab, dengan para aulia, tentunya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum sama-sama kita tutup dengan doa, mari sama-sama kita dengarkan nasihat Mau'izatul Hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Ad-Da'ilallah wa Rasulih Sayyidil Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Aizrus. Kepada beliau kita minta dengan segala hormat, sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Yang saya hormati, yang saya muliakan keluarga besar almarhum al-Maghfur Bapak Haji Ismail, yang mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesabaran, ketabahan, dan dapat selalu mendoakan almarhum agar almarhum ditempatkan di sisi Allah dengan tempat yang terbaik, dengan orang-orang yang dicintai oleh beliau, terutama oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
para alim ulama, para sepuh dan para tokoh masyarakat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus akhina al-mahbub, adda'i Allah wa rasulih, Al-Ustaz Ali Zainal Abidin Ridwan, Bapak Husin, Bapak Haji Marhoni dan sekalian yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya ditakdirkan oleh Allah untuk dapat menghadiri acara malam takziah yang ke-6 beserta majlis yang biasa diadakan setiap malam Rabu, yang alhamdulillah tujuan saya tidak ada apa-apa di sini. Tujuan saya ikut bersama-sama mengharapkan keberkahan dari majlis yang berkah dan mulia. Amin. Karena mulianya majlis, bila majlis ini banyak terus disebut nama Nabi Muhammad, ini majlis akan mulia. Banyak majlis-majlis yang dibaca ayat Quran, zikir, tapi nama Nabi Muhammad jarang sekali disebut. Sebab apapun yang kita sebut, ada satu sebutan yang paling disukai oleh Allah, yaitu nama kekasihnya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malam ini majlis ini akan lengkap, semuanya ada. Al-Quran dibaca dari lewat surat Fatihah, kemudian Yasin, kemudian tahlil, tahmid dan istighfar, kemudian pembacaan maulid, kemudian pembacaan sholawat kepada Nabi. Ini jelas meyakinkan yang hadir malam ini bukan cuma kita, tapi para malaikat Allah akan hadir di tempat ini. Amin. Untuk membawa dan mengantar junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah Nabi Muhammad malam ini menyaksikan wajah kita. Insya Allah di yaumil qiyamah Nabi Muhammad sudah kenal kepada kita. Amin. Di saat kita butuh syafaatnya, Nabi Muhammad akan merangkul kita dan menerima kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, setiap manusia dan setiap makhluk yang lain pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan aba-aba kepada kita. Allah sudah memberikan peringatan kepada kita agar kita nanti kalau meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa di antara kita semuanya yang akan kembali kepada Allah dan bertemu dengan Allah, Allah mengingatkan kepada kita, hendaknya kita beramal soleh dan selalu beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Dengan hal seperti inilah pasti kita akan berjumpa dengan Allah dan Allah akan ridho kepada kita. Saudara-saudara hadirin, sebagian ulama-ulama yang soleh, termasuk para wali-walinya Allah, di dalam doanya secara pribadi, "Ya Allah, bangkitkan aku dari kuburku, bertemu dengan Engkau dalam keadaan ridho dan bertemu dengan junjunganmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Sebab tidak ada lagi sesuatu yang bisa menyelamatkan kita nanti di yaumil mahsyar kecuali ridhonya Allah dan syafaatnya Nabi Muhammad. Bayangkan saudara-saudara, kita di yaumil mahsyar tidak sehelai pun pakaian yang akan kita pakai. Ketika Nabi berbicara kepada Sayyidatuna Aisyah bahwa nanti manusia dibangkitkan dari kubur dalam keadaan bugil, Sayyidatuna Aisyah menangis dan bertanya, "Ya Rasulullah, saya akan malu sekali kalau sampai auratku dilihat oleh orang lain." Dijawab oleh Nabi, pada saat itu mata sudah tidak ada lagi yang sanggup melihat anggota tubuh orang lain, karena pada waktu itu manusia sudah mencucurkan air mata karena panasnya terik matahari. Matahari sudah hampir nempel di kulit kepala. Mau teriak kepada siapa? Ibu kita meninggalkan kita, bapak kita meninggalkan kita, sahabat kita meninggalkan kita. Hanya satu manusia, tanpa dipanggil dia akan memanggil kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, saya tidak panjang kalam. Saya akan menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Al-Bazzar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis, "Salafatun yamutuna ala husnil khatimah." Ada 3 kelompok manusia, mudah-mudahan kita semuanya insya Allah Amin. dipastikan oleh Nabi Muhammad kalau mati dalam keadaan husnul khatimah. Saudara-saudara, wafat husnul khatimah itu wafat yang paling baik. Wafatnya orang yang husnul khatimah, Allah rubah wajahnya dengan sedikit tapi manis dan enak. Kemarin waktu saya datang kemari, saya melihat wajahnya almarhum
Bapak Haji Ismail tidak seperti di waktu hidupnya, lebih ganteng daripada hidupnya, lebih berseri daripada hidupnya, seperti orang tidur. Itu menandakan beliau adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang maulidnya tadi kita baca, beliau mengatakan tanda-tanda orang yang mati husnul khatimah, semakin tua semakin dekat dengan pengajian, semakin tua semakin dekat dengan majlis sholawat, semakin tua semakin dekat dengan majlis-majlis yang di dalamnya ada para walinya Allah. Itu dipastikan mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kalau semakin tua semakin malas, semakin tua semakin berat untuk mendatangi tempat-tempat sholawat, tempat-tempat majlis yang dibacakan maulid, atau tempat-tempat yang di dalamnya ada wali-walinya Allah, maka orang itu dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nabi di sini menyatakan ada 3 golongan manusia yang aku jamin kalau meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Siapa yang pertama? Alladzi yastaghfiruna li ahlil kubur, yaitu orang yang selalu membacakan istighfar buat ahli kubur. Tahlilan semacam ini salah satu merupakan jalannya orang yang bakal mati husnul khatimah. Kenapa? Karena datangnya kita kemari dari mulai Yasin, tujuan kita memohon kepada Allah agar almarhum Bapak Haji Ismail diampuni oleh Allah. Kemudian kita baca tahlil, akhir tujuan daripada tahlil agar almarhum Bapak Haji Ismail diampuni oleh Allah. Kita membaca maulid Nabi agar Bapak Haji Ismail diampuni oleh Allah. Ada apa dalam Yasin? Ada apa dalam tahlil? Ada apa dalam sholawat? Ini kalau saya kupas sedikit, waktunya agak panjang. Saya hanya ingin menyampaikan kejadian di zaman Imam Hasanul Basri radhiyallahu anhu. Imam Hasanul Basri punya murid yang boleh katakan murid yang tertua. Imam Hasanul Basri ingin membuktikan keagungan sholawat. Ini murid diperintahkan oleh Imam Hasanul Basri untuk mencari kuburan, mencari makam. Seperti kalau di Bogor makam Dredet, ya, lebih dari 500 orang. Kemudian Imam Hasanul Basri memerintahkan kepada muridnya, kamu kalau ketemu kuburan yang jumlahnya di atas 500 jumlah mayitnya, kamu ucapkan salam kepada ahli kubur. Yang kedua, kamu ucapkan 1 kali, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dilakukan oleh muridnya. Ketika ketemu dengan kuburan yang jumlahnya di atas 500, itu murid mengucapkan salam kepada ahli kubur. Kemudian membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah itu murid penasaran, kembali kepada gurunya, laporan kepada gurunya, guru, sudah saya temukan kuburan yang jumlahnya lebih dari 500 mayit. Kemudian saya ucapkan salam dan saya ucapkan 1 kali sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya mau tanya, apa sih keuntungannya? Dijawab oleh gurunya, kamu tahu ketika kamu masuk ke kuburan yang jumlahnya di atas 500 itu, lalu kamu ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad sekali, 500 orang yang sedang disiksa oleh Allah dihentikan sampai hari kiamat. Allah. Tidak lagi diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru 1 kali. Lihat tadi kita baca maulid Nabi Muhammad isinya berapa? Mungkin ada 10, ada 20. Mungkin ahli kubur di mana saja malam ini, bukan sekedar Bapak Haji Ismail saja, mungkin tetangga-tetangga kuburannya itu pun mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal mughfiru minas salati wassalami alayya. Orang yang dijamin mati husnul khatimah adalah orang yang memperbanyak sholawat kepada aku. Saudara-saudara, sholat kita belum 100% diterima oleh Allah. Puasa kita belum 100% diterima oleh Allah, atau ibadah-ibadah kita. Bagaimana kita nembelnya? Bagaimana kita menutupi kekurangan sholat dan puasa, zakat, haji dan sebagainya? Kalau kita tutupi dengan amal yang lain, terus terang kita ini orang sibuk. Maaf, kadang-kadang bandia qobliyah pun dilanggar, tidak dikerjakan. Assalamualaikum, assalamualaikum, kabur. Dia kan suruh baca Allahumma antas salam, lantas jalan, langsung kabur. Nah, satu-satunya adalah sholawat. Kenapa? 1 sholawat 10. Kalau kita baca 1 hari 100 kali, berarti kita baca 1000. Insya Allah sholawat kita yang bolong ditutup, puasa kita yang bolong ditutup, dosa-dosa kita yang kita belum taubati, insya Allah lewat sholawat sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang mendapat jaminan dari Nabi Muhammad mati husnul khatimah, wal mukrimul ulama, orang yang selalu memuliakan ulama.
Ini semuanya ada sama diri almarhum Bapak Haji Ismail. Bapak Haji Ismail hidupnya banyak mengadakan majlis zikir, tujuannya dikirimkan kepada arwah ibu bapaknya, arwah guru-gurunya, arwah muslimin muslimat yang tidak dikenal atau yang sudah dikenal. Dan ini dilakukan seminggu sekali. Bahkan di mana ada majlis, beliau selalu menganjurkan kepada Ustaz Zainal untuk membacakan hadiah Fatihah, istighfar kepada ahli kubur. Berarti Bapak Haji Ismail sudah mendapat, yaitu orang yang suka mengistighfarkan orang yang meninggal. Yang kedua, beliau banyak membaca sholawat. Saya tahu persis, bukan kata orang, beliau cinta kepada orang yang sholawat. Dan beliau selalu membaca sholawat. Bahkan kalau ada majlis-majlis sholawat, beliau tidak sayang-sayang mengeluarkan uang dan makanan untuk memakmurkan itu majlis. Yang ketiga, beliau sangat mahabbah kepada ulama. Bukan sekedar cinta, tapi memuliakan ulama tanpa mengenal dulu apakah dia habib maupun bukan habib. Yang mana orang itu punya ilmu, dihormati, dimuliakan oleh beliau. Saya yakin apa yang dijamin oleh Nabi Muhammad ada di dalam dirinya almarhum Bapak Haji Ismail. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang husnul khotimah setelah diberi panjang umur, dalam keadaan sehat, dalam keadaan taat, dalam keadaan ibadah. Dan saya juga doakan pada putra-putri beliau, mudah-mudahan bisa mewarisi sifat-sifat yang mulia yang ada dalam diri beliau. Amin, Allahumma amin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin syakirin hamdan naimin hamdan yuhina kafi masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin wal mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil alamin la ilaha illa anta Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman taban ala sayyidina Muhammadin alladhi tanadu bihi tamburi jibil qurbatullah bin hawa yudna al rawi wa sunna wa timishan wa bi bakal mawla wa subhana wa tinu wa subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatin wa batin wa shifaiha wa nurul absari wa diyaha wa qutna rawahi wa qidayha wa la muslim. اللهم اجعل وتقبل وتلته وما قرأناه من القرآن الذي وما أهلناه وما سبحناه وما استغفرناه وما صليناه على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Semua sunnah jami wa ni min al-muslimin wa syuhada'i wa sunnah sahabati Rasulullah. Semua tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumil wa jami'il malaikati muqarrabin. Semua sunnah jubunan muslimin muslimatul mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi wa magharibiha bariha wa Rasulullah bi dzikri al-marhum Abu Haji Ismail bin Tabut. Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihim wa'fu Allahumma fil lahum warhamhum wa'afihim wa'fu Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana warham. Allahumma anzil rahmatan wal maghfirata wan ni'mata wa syafa'ah عليه وعليهم وعلينا وعلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربينا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة دائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بمجد الفاتحة وبنور الفاتحة بكرامة الفاتحة وبمن أنزلت عليه الفاتحة يا فرج يا كاشف الغم يا من يرضي يغفر ويرحم. اللهم اغفر أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم استر أمة محمد اللهم اسلم أمة محمد اللهم ارفع أمة محمد اللهم استر أمة محمد اللهم استر أمة محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا مولانا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم ارحم لأمة سيدنا مولانا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا مولانا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين. يا رب كل شيء بقدرتك عن كل شيء.
واغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن كل شيء ولا تحسبنا في كل شيء وعدنا كل شيء ربنا تقبل منا نياتنا وتوباتنا ودعواتنا وحاجاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بحق سيد المرسلين سيد مولانا محمد صلى الله عليه وسلم دعواهم سبحانك اللهم وتحية فيها سلام آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Jamaah takziah malam tenang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah rangkaian takziah, tahlil dan doa daripada orang tua kami almarhum Abah Haji Ismail pada kesempatan malam yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, begitu saja. Sekali lagi kami sampaikan banyak ribuan terima kasih kepada para hadirin, khususnya kepada guru kita Sayyidul Habib Ahmad Fahmi Al-Idrus yang sudah menyempatkan waktu untuk sama-sama hadir dan mendoakan orang tua kami almarhum Abah Haji Ismail. Mudah-mudahan berkat kehadiran beliau tambah sempurnanya majelis kita, dan mudah-mudahan dengan kehadiran beliau hadir juga daripada dan datuknya beliau Nabi besar Muhammad untuk orang tua kami Abah Haji Ismail dengan kuburnya, amin ya rabbal alamin. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Diberikan pintu ridha. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.